Malam itu, Ibu Sari merasakan sakit yang luar biasa. Bayinya yang sudah 8 bulan dalam kandungan tiba-tiba berhenti bergerak. Dokter bilang bayinya hilang dari dalam perut. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda lahir. Bayi itu menghilang begitu saja. Tapi bagaimana mungkin bayi bisa hilang dari dalam kandungan? Jawaban yang akan kita temukan hari ini akan mengubah cara kalian melihat dunia. Cerita ini dimulai di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. Ibu Sari, wanita berusia 28 tahun, sudah menunggu kelahiran anak pertamanya selama 8 bulan. Setiap hari dia berbicara dengan bayinya. Setiap malam dia merasakan tendangan kecil dari dalam perut. Kehamilannya berjalan normal. Dokter bilang bayinya sehat dan kuat. Tapi pada tanggal 15 Oktober 2023, semuanya berubah. Pagi itu, Ibu Sari bangun dengan perasaan aneh. Perutnya terasa kosong. Dia tidak merasakan gerakan bayinya seperti biasa. Dia langsung pergi ke dokter. Hasil USG menunjukkan hal yang mustahil. Bayi yang kemarin masih bergerak aktif, hari ini tidak terlihat sama sekali. Dokter melakukan pemeriksaan berulang kali. Hasilnya tetap sama. Bayi Ibu Sari hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda keguguran. Tidak ada pendarahan. Rahim Ibu Sari kosong. Seolah-olah tidak pernah ada bayi di dalamnya. Dokter tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ibu Sari dibawa ke rumah sakit besar di Solo. Tim dokter ahli memeriksa kondisinya. Mereka semua terkejut dengan kasus ini. Dalam dunia medis, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Tapi, apa yang terjadi pada Ibu Sari adalah kenyataan. Dan kenyataan ini baru saja dimulai aneh. Berita tentang bayi yang hilang dari kandungan menyebar cepat di desa. Tetangga mulai berbisik-bisik. Mereka mengingat cerita lama tentang makhluk yang suka mencuri bayi. Wewe Gombel, hantu wanita yang konon menculik anak-anak. Tapi bisakah hantu mengambil bayi dari dalam kandungan ibu? Nenek Kartini, tetua desa yang berusia 80 tahun, datang menemui keluarga Ibu Sari. Dia bercerita tentang kejadian serupa 40 tahun lalu. Seorang ibu hamil tua kehilangan bayinya dalam kondisi yang sama. Bayi itu hilang dari kandungan tanpa jejak. Keluarga itu kemudian mendengar suara bayi menangis setiap malam dari hutan bambu di belakang desa. Wewe Gombel tidak hanya mengambil bayi yang sudah lahir, kata Nenek Kartini dengan suara gemetar. Dia bisa mengambil bayi dari mana saja, bahkan dari kandungan ibu. Ibu Sari menolak percaya. Dia yakin ada penjelasan medis untuk semua ini. Tapi malam itu sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pukul 3 dini hari, Ibu Sari terbangun karena mendengar suara bayi menangis. Suara itu samar, tapi jelas, seperti tangisan bayi yang kesakitan. Suara itu datang dari luar rumah, dari arah hutan bambu. Ibu Sari membangunkan suaminya, tapi suaminya tidak mendengar apa-apa. Hanya Ibu Sari yang bisa mendengar tangisan itu. Tangisan bayi itu terdengar setiap malam pada waktu yang sama. Ibu Sari yakin itu suara bayinya. Dia bisa merasakan ikatan batin dengan suara itu. Tapi kenapa hanya dia yang bisa mendengar dan kenapa suara itu selalu datang dari hutan bambu? Jawaban untuk pertanyaan ini akan membawa kita pada penemuan yang mengejutkan. Pada malam ketiga, Ibu Sari tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke hutan bambu sendirian. Suaminya sedang bekerja malam. Ibu Sari mengikuti suara tangisan bayi yang semakin keras. Dia berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap. Bulan tidak bersinar malam itu. Hanya ada suara tangisan bayi yang memandu jalannya di tengah hutan bambu. Ibu Sari menemukan sebuah gua kecil. Suara tangisan berasal dari dalam gua itu. Dengan hati berdebar, dia masuk ke dalam gua. Di dalam gua, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Ada seorang wanita tua berambut panjang yang kusut. Wanita itu menggendong seorang bayi.
menangis lagi ketika melihat Ibu Sari. Mata bayi itu menatap Ibu Sari dengan tatapan yang familiar. Ibu Sari langsung tahu itu bayinya, bayi yang hilang dari kandungannya. Tapi bagaimana mungkin bayi itu bisa hidup di luar kandungan pada usia 8 bulan? Dan siapa wanita tua itu? Wanita tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya besar dan berair. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dia tersenyum pada Ibu Sari dengan senyuman yang menyeramkan. "Ini anakmu," kata wanita itu dengan suara serak. "Aku menyelamatkannya untukmu." Ibu Sari gemetar. Dia tahu siapa wanita itu. Wewe Gombel, hantu yang selama ini dianggap dongeng. "Kenapa tuh kamu mengambil bayiku?" tanya Ibu Sari dengan suara bergetar. Wewe Gombel menatap Ibu Sari dengan mata yang sedih. "Aku tidak mengambil," jawabnya. "Aku menyelamatkan. Bayimu akan mati dalam kandungan. Tali pusarnya melilit leher. Aku menyelamatkannya sebelum terlambat." Ibu Sari tidak percaya, tapi Wewe Gombel menunjukkan bekas luka di leher bayi, bekas tali pusar yang melilit. "Dokter tidak akan bisa menyelamatkannya," kata Wewe Gombel. "Hanya aku yang bisa. Aku sudah menyelamatkan banyak bayi seperti ini, bayi-bayi yang akan mati sebelum lahir." Wewe Gombel bercerita tentang dirinya. Dia dulunya adalah seorang ibu yang kehilangan semua anaknya karena penyakit. Setelah mati, dia menjadi hantu yang melindungi bayi-bayi yang dalam bahaya. Dia tidak menculik, dia menyelamatkan. Tapi karena dia hantu, orang-orang menganggapnya jahat. "Bayimu aman bersamaku," kata Wewe Gombel. "Tapi dia butuh ibunya. Aku tidak bisa memberikan kasih sayang seorang ibu." Dia mengulurkan bayi itu pada Ibu Sari. Ibu Sari ragu. Apakah aman menerima bayi dari hantu? Tapi itu bayinya, darah dagingnya. Dengan tangan gemetar, dia menerima bayinya kembali. Ketika Ibu Sari menyentuh bayinya, dia merasakan kehangatan yang familiar. Bayi itu membuka mata dan tersenyum padanya. Senyuman yang sama seperti yang selalu dia bayangkan selama 8 bulan kehamilan. Ibu Sari menangis bahagia. Bayinya hidup, bayinya selamat. Wewe Gombel tersenyum melihat kebahagiaan Ibu Sari. "Rawat dia dengan baik," katanya. "Dia anak yang istimewa. Dia sudah selamat dari maut." Perlahan sosok Wewe Gombel memudar. Dia menghilang seperti kabut di pagi hari, hanya meninggalkan Ibu Sari dan bayinya di dalam gua. Ibu Sari berlari pulang dengan menggendong bayinya. Suaminya terkejut melihat Ibu Sari membawa bayi. Mereka langsung pergi ke dokter. Dokter tidak bisa menjelaskan bagaimana bayi itu bisa ada. Bayi itu sehat dan normal, seperti bayi yang lahir cukup bulan. Tidak ada yang aneh dari kondisi fisiknya. Keluarga Ibu Sari memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya pada orang lain. Mereka bilang bayi itu ditemukan di depan rumah. Tidak ada yang perlu tahu tentang Wewe Gombel. Yang penting, keluarga mereka sekarang lengkap. Hingga hari ini, bayi itu tumbuh dengan sehat dan cerdas. Ibu Sari sering mendengar suara angin di malam hari yang terdengar seperti bisikan. Terima kasih. Dia tahu itu suara Wewe Gombel, hantu yang ternyata tidak jahat, tapi adalah pelindung bayi-bayi yang dalam bahaya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang hal yang kita anggap menakutkan ternyata datang untuk menolong. Wewe Gombel bukan hantu penculik. Dia adalah ibu yang kehilangan semua anaknya dan sekarang mencoba melindungi anak-anak orang lain. Kadang kebaikan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Jadi, lain kali kalian mendengar cerita tentang Wewe Gombel, ingatlah cerita Ibu Sari. Mungkin Wewe Gombel tidak sejahat yang kita pikir. Mungkin dia hanya seorang ibu yang ingin melindungi semua anak di dunia ini.